Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Safa Piananta dengan NPM 2413022547 dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Angkatan 24A. Pada kali ini di sini saya akan mempresentasikan proyek akhir saya yaitu yang berjudul Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Laboratorium Terpadu PMIPA di Universitas Lampung berbasis website dengan dosen pengampu Bapak Fadil Firdian SPD MPDT. Baik, langsung saja ke penjelasan beserta demonya. Baik, sebelum mulai ke demonya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait sistem informasi manajemen laboratorium PMIPA itu penilaian yang saya kembangkan terlebih dahulu. Di sini yang pertama ada tantangan utamanya. Jadi yang melatar belakangi pengembangan sistem PMIPA ini sendiri adalah proses pengelolaan laboratorium yang masih dilakukan secara manual menggunakan pencatatan di buku. Dan kondisi tersebut membuat proses administrasi menjadi kurang efektif, terutama dalam pencarian data peminjaman maupun pengelolaan informasi alat laboratorium. Nah, berdasarkan hasil observasi tersebut, terdapat beberapa permasalahan ditemukan. Mahasiswa harus datang langsung ke laboratorium hanya untuk mengetahui apakah alat yang dibutuhkan tersedia atau tidak. Dan selain itu, laboratorium juga membutuhkan waktu lebih lama untuk melakukan pencarian nilai peminjaman karena seluruh data masih tersimpan dalam pencatatan manual. Dan hal ini tentu beresiko menyebabkan kesalahan ataupun kehilangan data pencatatan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, saya mengembangkan Simlab PMIPA ini sebuah sistem laboratorium digital sebagai sistem information management laboratorium berbasis website yang mampu mendigitalisasi proses peminjaman dan pengelolaan alat laboratorium. Nah, sistem ini dirancang agar proses peminjaman menjadi lebih mudah, cepat, dan terstruktur. Lalu ada alur kerja sistem atau workflow-nya. Dari sisi mahasiswa, yang pertama tuh ada autentikasi multi-aktor. Pengguna ataupun mahasiswa dapat melakukan login ke dalam sistem menggunakan NPM atau nama pokok mahasiswa untuk memastikan validitas identitas peminjam. Lalu ada katalog inventaris real-time, mahasiswa dapat melihat daftar alat, kategori prodi, dan sisa kuantitas stok yang terupdate otomatis tanpa harus datang ke laboratorium. Dan pengajuan peminjaman. Formulir digital atau booking yang mendukung fitur inovatif banding paket praktikum memungkinkan mahasiswa meminjam satu set alat praktikum lengkap dalam satu kali transaksi. Dan ada dari sisi admin memiliki kendali penuh untuk dalam sistem ini. Seperti manajemen inventaris, validasi pengembalian, digital checklist pembuktian alat, lalu ada laporan otomatis berupa laporan rekapitulasi data situasi bulanan dan penghitungan manual. Lalu untuk validasi transaksi digital pada proses pengembalian, sistem memiliki fitur verifikasi QR yang fleksibel, di mana admin dapat melakukan validasi melalui live kamera scanner, mengunggah gambar QR maupun memasukkan kode ketokan secara manual. Dan setelah validasi berhasil, sistem akan memperbarui status transaksi dan kesediaan alat secara otomatis. Lalu ada analisis manfaat sistem dari Simlab sendiri. Dengan adanya sistem Simlab PMIPA ini, proses yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat beralih menjadi sistem digital yang lebih terstruktur. Dan pencatatan data menjadi lebih rapi, proses peminjaman dan pengembalian menjadi lebih efisien, serta riwayat penggunaan alat dapat dilacak dengan lebih mudah. Lalu ini ada tampilan antarmuka mahasiswa dalam mode desktop. Lalu ada dalam mode mobile. Ini tampilan antarmuka admin. Lalu di sini saya akan sekali untuk mendemokannya dekat website saya ini. Nah, ini merupakan tampilan halaman utama dari Simlab PMIPA. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat informasi mengenai sistem fitur yang tersedia sebagai navigasi untuk mengakses katalog alat, riwayat peminjaman, dan panduan pembelian. Di sini ada inventaris dan status. Ada pengumuman dan pertanyaan mahasiswa. Ini ada katalog dan ada panduan. Selanjutnya di sini saya akan login, saya masuk
menggunakan akun mahasiswa, dan setiap mahasiswa yang terdaftar memiliki akun untuk melakukan proses peminjaman alat secara digital. Di sini saya memasukkan NPM. Nah, pada bagian dashboard dari mahasiswa ini, pengguna dapat melihat informasi akun serta fitur-fitur utama yang tersedia untuk melakukan proses peminjaman. Ini masih sama. Sini saya akan klik cek ketersediaan alat. Nah, pada menu katalog, mahasiswa dapat melihat daftar alat laboratorium lengkap dengan informasi ketersediaan stok secara real-time. Dengan fitur ini, mahasiswa tidak perlu datang langsung ke laboratorium hanya untuk memastikan alat yang dibutuhkan itu tersedia atau tidak. Sini ada beberapa alat-alat dari laboratorium PMIPA. Di sini bisa dipisahkan menjadi beberapa kategori. Ada kategori prodi PTI, prodi matematika, prodi biologi, fisika, dan kimia. Di sini saya klik untuk prodi PTI. Di sini saya akan meminjam kabelan UPV. Nah, ketika mahasiswa ingin melakukan peminjaman, mahasiswa dapat mengisi formulir peminjaman secara digital, dan sistem ini mendukung fitur bundling paket praktikum sehingga beberapa alat dapat dirujukan dalam satu kali transaksi. Untuk bundling itu seperti ini, bundle Arduino Starter Kit ataupun bundle Network Required Toolkit. Ini kita coba pinjam untuk yang kabelan di TV ini. Kita tanggal pinjam untuk hari ini dan tanggal kembali di tanggal 22 di hari Senin. Ini saya akan ketik untuk keperluan praktikum Kondak lanjut. Sini saya akan kirim permohonan. Oke, setelah proses peminjaman berhasil, sistem akan menghasilkan QR kode token seperti ini sebagai bukti transaksi. Dan QR ini nantinya yang akan digunakan oleh admin atau laboran saat melakukan proses validasi peminjaman maupun pengembalian alat. Sini saya coba terlebih dahulu. Ataupun kita copy untuk nantinya yang akan digunakan oleh admin. Oke, selain itu di sini ada katalog, ada panduan, prosedur panduan peminjaman alat, dan ada riwayat saya. Riwayat saya ini berisi alat-alat yang sudah kita pinjam sebelumnya. Soalnya di sini saya akan membuka ini sebuah alat. Ini dia statusnya akan kembali. Oke. Oke, sekarang kita logout dan kembali ke sisi kita login ke sisi admin. Nah, ini merupakan dari sisi admin yang dimana admin dapat mengelola data inventaris, pengelolaan data pengguna, serta monitoring seluruh aktivitas peminjaman dan pengembalian alat sehingga proses administrasi menjadi lebih mudah dan terorganisir. Ini ada dashboardnya, terdapat 29 total alat, ada 2 mahasiswa. Ini termasuk 2 mahasiswa yang sudah mengajukan peminjaman. Lalu ada 4 peserta pinjam dan 4 yang membutuhkan asisten dari admin atau laboran. Ini ada peminjaman. Nah, ini terdapat 3 metode yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ada live scan kamera, upload gambar atau manual, ataupun ketik edit transaksi. Di sini mungkin saya coba untuk request kamera, apakah bisa? Oke, jika terkadang untuk live kamera ini tidak memungkinkan, kita bisa mengupload gambar ataupun input kodenya secara manual. Di sini saya akan menginput kodenya secara manual yang sudah saya copy tadi. Ini
IRX 2026 0619 07 0629 strip 301. Ini saya klik validasi, maka akan muncul seperti ini. Lembar kendali digital atau lembar kendali lab. Di sini saya akan klik validasi sesuai. Maka akan berkurang satu untuk admin mengakses alat. Nah, setelah proses validasi berhasil, admin dapat melakukan pengecekan kondisi alat dan data transaksi juga akan diperbarui secara otomatis dalam sistem. Ini saya akan coba klik kembalikan. Oke, semua aktivitas peminjaman dan pengembalian tersimpan dalam riwayat transaksi sehingga memudahkan proses pelacakan data. Dan dengan adanya website SimLab ini, proses pengelolaan laboratorium sebelum dilakukan secara manual dapat beralih menjadi sistem digital yang lebih efektif, terstruktur, dan mudah untuk dipantau. Lalu kita kembali untuk ke rencana implementasi SimLab ini sendiri. Dan untuk penerapan sistem ini, tahap pertama adalah persiapan sistem melalui proses instalasi dan konfigurasi. Dan setelah itu, dilakukan pengelolaan data inventaris ke dalam sistem. Selanjutnya, dilakukan uji coba penggunaan oleh laboran dan mahasiswa. Kemudian, sistem dapat diterapkan secara bertahap, serta terus dievaluasi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Mengapa SimLab MIPA ini layak? Nah, SimLab ini sendiri memberikan nilai tambah dan mendukung transformasi digital pengelolaan laboratorium FKIP Unila. Dengan sistem yang terkomputerisasi, proses pencatatan menjadi lebih aman dan terstruktur, serta memberikan pengalaman pengguna yang lebih efektif. Dan dari sisi teknologi sendiri, SimLab dibangun menggunakan teknologi open source yaitu PHP sebagai backend, MySQL sebagai database relasional, serta Apache Atomic sebagai web server. Dan sebagai langkah selanjutnya, SimLab dapat dilakukan uji coba lebih lanjut bersama pihak laboratorium agar sistem dapat terus disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Dan pada saat ini juga telah tersedia QR Code yang dapat digunakan untuk mengakses dan mencoba SimLab MIPA secara langsung. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika terdapat salah kata ataupun salah kalimat. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Fadil Sudian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.